Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari ini diselenggarakan dengan mensyukuri ulang tahun GKI, ulang tahun yang ke-32. GKI
yang terdiri dari 230 jemaat, 19 klasis, dan 3 sinode wilayah, turut hadir di tengah situasi pandemi yang melanda Indonesia dan dunia. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Tapi kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, dalam menghayati persekutuan, dalam melakukan pelayanan kesaksian di tengah dunia yang sedang berubah ini. Karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kami menghayati keberadaan diri kami sebagai gereja. Kami adalah bagian dari gereja-Mu ya Tuhan, yang esa di dunia ini. Dalam kelembagaan Gereja Kristen Indonesia, kami adalah gereja-Mu. Sebab gereja bukanlah gedungnya, melainkan orang-orang yang ada di dalamnya. Maka sebagai gereja Tuhan, kami terus dipanggil untuk melakukan misi yang Allah berikan. Akan tetapi, pada saat ini jikalau kami merenungkan kembali perjalanan hidup kami sebagai bagian dari gereja Tuhan, kami ingin memohon pengampunan, sebab di banyak kesempatan kami tidak meletakkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami, tetapi justru kami berpusat pada kenyamanan diri sendiri. Ada kalanya kami kerap berhenti ketika kemapanan kami miliki dan kami berpuas diri. Kami lupa bahwa kami seharusnya bergerak pada dunia yang membutuhkan kasih-Mu. Ampunilah kami, jikalau kami pun kurang giat berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan di tengah perubahan dunia yang saat ini sedang terjadi. Ada kalanya kami justru tertinggal dan kami tidak dapat hadir sebagai gereja Tuhan yang membawa kasih-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu. Jikalau di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai gereja Tuhan yang tersebar di dalam masyarakat, dalam hidup bersama dengan yang lain, kami seringkali alpa untuk membawa kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kami berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Kepada kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Allah memberikan pengampunan. Inilah berita anugerah itu. Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu
dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam pengampunan yang sudah Tuhan berikan, Engkau menjanjikan kepada kami untuk memberikan hati yang baru, hati yang taat. Maka di dalam penghayatan, pendengaran akan firman-Mu itu, kami kembali menyediakan diri kami untuk mempelajari dan merenungkan firman-Mu. Maka berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami mempunyai keberanian untuk memberlakukan firman itu di dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama.
Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jikalau karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernah suatu kali saya ke salon dan memotong rambut saya menjadi lebih pendek. Setelah keluar dari salon, saya mampir ke beberapa tempat dan berjumpa dengan beberapa orang yang saya kenal. Ketika mereka melihat rambut saya menjadi pendek, mereka kemudian berkomentar, "Wah, potong rambut ya Bu? Bagus loh, jadi kelihatan lebih segar." Tentu saja saya senang mendengar pujian itu. Ya, namun di dalam hati saya merenung, kalau penampilan luar saya dilihat orang lebih segar karena model baru rambut saya, apakah dalam diri saya juga merasakan kesegaran yang baru? Apakah hati, pikiran, jiwa saya juga diperbaharui dan segar kembali? Ketika Paulus mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Yang Paulus maksudkan ialah agar yang berubah pada umat Tuhan bukan sekedar bentuk luarnya saja, bukan sekedar penampilan yang mengikuti tren kekinian, tetapi yang perlu berubah adalah kepribadian yang di dalam diri kita. Perubahan karena hidup yang dikuasai Kristus, sehingga seseorang tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, tapi kehidupannya berpusat kepada Kristus. Nah, inilah pembaharuan itu. Bagaimana agar pembaharuan diri yang membawa pada perubahan yang baik itu bisa terjadi? Dari bacaan kita menemukan setidaknya 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, yang perlu kita lakukan agar kita bisa membaharui diri kita, dan pembaharuan itu membawa kita pada perubahan yang lebih baik, kita perlu menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Sama seperti seorang pemuda atau pemudi yang ingin memiliki penampilan seperti tokoh idolanya. Biasanya orang-orang muda itu sangat gandrung gitu ya, dengan artis atau aktor, tokoh-tokoh yang mereka idolakan. Lah, kalau mereka sudah mengidolakan, biasanya mereka akan meluangkan waktu untuk mengikuti apa
apa saja yang dilakukan oleh tokoh idolanya. Mereka akan berusaha mengenal, mereka akan berusaha memahami apa yang menjadi kesukaan tokoh idolanya. Terus ngikutin, gitu ya. Mulai dari gaya rambut, kemudian mungkin juga cara berpakaian, makanan yang dibeli. Mungkin kalau tokohnya itu membaca buku-buku tertentu, terus ikut-ikutan cari buku-buku yang dibaca oleh tokoh idolanya. Membeli barang-barang seperti yang dipakai oleh tokoh idolanya. Saya rasa demikian juga ketika kita akan menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kita perlu untuk terus melihat kepada Kristus, meluangkan waktu untuk mengenal, memahami cara hidup Kristus, pemikirannya yang tertulis dalam kitab suci, apa yang dimaksudkan dalam ajaran-ajarannya bagi kehidupan kita semua pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin saja kita sudah hafal, tahu beberapa ayat, beberapa pengajaran Kristus. Tetapi memahami secara baru apa artinya itu di dalam kehidupan saya saat ini. Kita dapat membaca dalam kitab suci bahwa ajaran Kristus dihidupi para rasul dan diteruskan dalam gereja, dalam kehidupan umat yang modelnya bagaimana? Modelnya adalah berbagi kasih. Dalam kasih umat Tuhan berkumpul. Biasanya mereka bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah mereka mendengar firman Tuhan, masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus aku perbuat? Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, apakah Anda juga bertanya begitu di dalam diri sendiri? Setelah mendengarkan khotbah, apa yang harus aku perbuat? Bapak Ibu, jemaat mula-mula tidak sekedar bersama untuk mendengar firman, tapi mereka terdorong untuk bergerak, melakukan sesuatu, tidak berdiam diri saja. Jemaat mula-mula membagikan harta kepunyaan mereka dengan yang membutuhkan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang, orang-orang mulai bangkit, mulai beradaptasi. Tapi masih ada orang-orang yang juga mengalami kesulitan. Bahkan untuk makan saja susah. Karena itu gereja Tuhan, majelis jemaat di GKI Purwodadi membuat program GKI Purwodadi Berbagi Kasih. Di awal masa pandemi, ratusan paket sembako dibagikan pada ratusan orang yang membutuhkan. Sekarang, jikalau masih ada di antara jemaat yang masih kesulitan dan membutuhkan bantuan, sudah diwartakan itu untuk menghubungi nomor layanan yang tersedia. Ada nomor khusus Care Center GKI Purwodadi. Data yang masuk, yang membutuhkan akan dirahasiakan. Dan saya gembira, di satu sisi sudah masuk informasi soal orang-orang yang kesulitan dan membutuhkan. Dan tanpa diminta, ya, ternyata terulur tangan-tangan yang tergerak untuk memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ini. Itu padahal tidak diminta ya, hanya diumumkan siapa yang butuh, silakan hubungi. Datanya akan dirahasiakan. Masuk orang yang mau memberi, gitu ya, bukan minta tapi mau memberi. Jadi ibu bapak, di satu sisi ada yang membutuhkan, di sisi lain ada yang memberi. Saya sendiri juga tahu bagaimana anggota gereja juga sudah melakukan hal ini secara mandiri. Mandiri kepada orang-orang, memberikan bantuan pada orang-orang di sekitarnya.
Nah, jadi ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, maka ketika kita belajar kehidupan Kristus, apa yang menjadi kehendaknya, kita akan terdorong menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan kita Ibu Bapak, bagaimana supaya kita bisa terus memperbaharui diri, lalu berubah menjadi lebih baik. Kenali diri kita sendiri. Ayat 3b Roma pasal 12 tertulis ayat 3b, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu mengenal apa yang dapat dan yang tidak dapat saya kerjakan. Ya. Sebab dengan mengenal kemampuan dan ketidakmampuan diri sendiri, maka kita akan dapat lebih maksimal untuk mengerjakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya. Jadi kalau kita tahu, wah, ketidakmampuan saya di sini dan kemampuan saya di sini, saya bisa maksimalkan itu dari apa yang saya bisa. Untuk itu Allah mengkaruniakan pada setiap orang kemampuan-kemampuan tertentu. Karunia adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia, yang mana manusia tidak mampu memperoleh dengan kekuatannya sendiri. Misalnya, ada orang yang seumur hidup kerjanya itu dari muda sampai tuanya itu mengerjakan pekerjaan pertukangan kayu, gitu ya. Tentu saja karena bertahun-tahun bekerja hingga usia tua, dia menjadi semakin ahli, semakin terampil. Tapi suatu kali datang seorang muda bekerja di tempatnya, lalu beberapa waktu bekerja, ya relatif singkat lah. Hasil pekerjaan anak muda ini bisa begitu halus dan baik daripada pekerja-pekerja lain yang sudah kerja tahunan di tempat itu. Kok bisa begitu? Sebabnya orang itu punya kelebihan mengerjakan kayu. Ya. Dia mempunyai kelebihan bekerja di bidang itu. Itulah karunia. Ada lagi seorang yang sangat menyukai anak-anak. Dia belajar tentang ilmu pendidikan, bercita-cita untuk mengajar. Ketika dia bekerja, dalam waktu yang singkat, dia sudah begitu disayang banyak anak-anak. Dan anak-anak begitu bergairah belajar. Ya, kalau diajar sama guru barunya itu. Nah, Bapak Ibu, itu namanya karunia. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang melebihi hasil latihan dan belajar bertahun-tahun. Kadang-kadang kita menyebutnya itu bakat gitu ya. Itu karunia. Karunia apa yang Allah berikan kepada saya dan juga kepada Anda? Ada beberapa karunia yang tertulis dalam Roma, antara lain bernubuat, gitu ya, bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Karunia pemberian Allah yang disebutkan di sini itu berkaitan dengan kehidupan sesehari. Bernubuat artinya memberitakan tentang Kristus dan kuasanya. Anda dan saya bisa menghibur dan juga menguatkan orang-orang yang patah harapan dengan kuasa Kristus yang menjadi pengalaman kita. Melayani berarti memperlihatkan kasih Kristus pada sesama. Bisa dengan sapaan ramah, menanyakan kabar, mendoakan, memberikan bantuan. Mengajar berarti menerangkan tentang sesuatu agar jelas dan dapat dimengerti. Menasehati itu berarti bukan sok tahu. Menasehati di sini berarti membesarkan hati. Orang bisa keliru, bisa salah, tetapi dia juga perlu dibesarkan hatinya bahwa dia bisa, dia mampu.
Membagi-bagikan berarti memberi dengan ketulusan hati dan sukacita. Membagi-bagikan bukan memberi pertolongan yang kemudian dijadikan alat kesombongan dan puas diri. Ya, jadi memberi atau membagi-bagikan ini bukan karena untuk sombong. Ki lho, kowe rak mampu toh? Tak kei iki. Ndak begitu, gitu ya. Memberi pimpinan adalah kemampuan untuk memimpin orang lain. Gereja senantiasa memanggil umatnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mau melayani. Paulus menasehatkan, dalam karunia memimpin, hendaklah seseorang melakukannya dengan rajin, yaitu dengan kesungguhan dari dalam hatinya. Menunjukkan kemurahan terkait dengan memberikan pengampunan. Ada banyak karunia lainnya yang Tuhan berikan pada setiap kita masing-masing. Apakah Anda mengenali karunia yang Tuhan berikan kepada diri Anda? Bagaimana cara saya mengetahuinya? Anda bisa memulainya dari apa yang Anda mampu kerjakan dengan baik. Anda harus menggali itu. Apa yang bisa saya kerjakan dengan baik? Selanjutnya, Anda coba bertanya, apakah hal yang saya kerjakan ini mendatangkan sukacita dan manfaat buat diri saya sendiri dan orang lain? Ya. Ketika Tuhan memberikan karunia-karunia-Nya, Roh Kudus akan bekerja dan memenuhi Anda dengan memberikan kemampuan agar kemudian karunia ini dapat berkembang. Maka perlu juga dibarengi dengan benih kemauan untuk memakai kemampuan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kemauan tidak ada, maka kemampuan tidak berarti apa-apa. Ya. Kalau tidak ada kemampuan itu sia-sia. Kombinasi indah antara kemauan dan kemampuan pada akhirnya akan melahirkan keunggulan atau excellent. Maka unggul bukan berarti menang, unggul itu bukan menang atas orang lain, melainkan menjadi diri sendiri yang terbaik. The best of me. Nah, sudahkah Anda menjadi diri sendiri yang terbaik berdasarkan karunia yang telah Allah berikan? Nah, yang ketiga, kita perlu menerima diri sendiri dan memakai karunia yang sudah Allah berikan pada kita. Rasul Paulus memakai perumpamaan tentang anggota-anggota tubuh. Ya, banyak anggota dengan berbagai macam fungsi dan tugasnya. Bapak Ibu, ibaratnya memang dalam hidup karya pelayanan itu ya seperti puzzle. Kalau Bapak Ibu tahu permainan puzzle, sebuah gambar yang terbentuk dari puluhan atau ratusan bahkan mungkin ribuan potongan gambar kecil-kecil. Setiap potongan gambar kecil itu mempunyai tempat dan peranannya sendiri-sendiri. Ada potongan yang dirancang, ditempatkan di tengah sebagai pusat. Ada pula yang ditempatkan di pinggir. Namun, dimanapun potongan gambar itu diposisikan, mereka memiliki peranannya masing-masing dan tak tergantikan oleh yang lain. Sebagaimana potongan-potongan puzzle, demikianlah posisi dan peranan kita dalam hidup pelayanan dan juga dalam keseharian. Anda punya tempat khusus. Jadi, terimalah karunia yang sudah Tuhan berikan, jangan iri dengan orang lain. Kok orang lain dikasih itu ya sama Tuhan, kok bisa begini, bisa begitu, saya kok enggak. Tuhan pasti berikan juga kepada diri Anda. Temukan itu, syukuri, ya, dan pakailah karunia yang sudah Tuhan berikan. Maka inilah ketiga langkah untuk terus memperbaharui diri kita, menempatkan Kristus sebagai pusat untuk kita lihat, kita teladani.
mengenali kemampuan dan keterbatasan kita, agar kita dapat memaksimalkan diri sendiri, dapat maksimal menjadi diri sendiri yang terbaik bagi semua. Dan yang terakhir, menerima dengan syukur keberadaan diri kita dan memakai karunia yang sudah Tuhan berikan. Dengan begitu, Anda dan saya yang adalah bagian dari gereja, sebab gereja bukan gedung melainkan orang, Anda dan saya akan dimampukan untuk terus memperbaharui diri dan memakai seluruh kehidupan kita, yaitu pikiran, jiwa, dan tubuh, melakukan pekerjaan keseharian. Apapun itu, entah Anda bekerja di toko, di kantor, di rumah, di ladang, di bengkel, di dapur, di sekolah, dimanapun, Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Di waktu doa syafaat ini, kami ingin mensyukuri atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan, GKI, di ulang tahunnya yang ke-32 tahun. Kami mensyukuri derap kebersamaan gereja-gereja Tuhan untuk hadir di Indonesia, hadir di tengah-tengah masyarakat, ikut ambil bagian dalam pelayanan, ikut ambil bagian untuk mengerjakan misi Allah, untuk membagikan kasih Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, masih banyak yang menjadi tugas-tugas dari kehidupan gereja Tuhan yang mungkin belum kami lakukan. Terutama di tengah tantangan yang saat ini hadir, di tengah pandemi COVID-19. Mampukan gereja Tuhan untuk memahami situasi dengan baik dan kemudian menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Biarlah gerejamu dapat tetap hadir secara nyata
menyatakan kasih-Mu kepada dunia, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang tersisih, pada mereka yang membutuhkan. Saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang saat ini menjalani perawatan, baik karena sakit COVID maupun juga dengan penyakit lainnya. Mereka yang menjalani perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mendoakan mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa kasih Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi saudara-saudari kami. Kami percaya Engkau Allah punya kuasa untuk memulihkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang dalam kondisi kesulitan. Sekali lagi biarlah gereja, kami sebagai gereja Tuhan boleh hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan, membagikan kasih, memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Dan biarlah bangsa dan negara kami juga terus ada di dalam pimpinan Tuhan, agar hikmat boleh dimiliki untuk mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang tepat. Inilah doa dan permohonan kami menaikkan permohonan ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Dasar pemberian persembahan kita ialah dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ikuti bunyi lagunya, mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan
Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur kami haturkan karena pada saat ini kami bersama saudara-saudara kami semua boleh memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, firman untuk kehidupan kami menjadi lebih baik. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah sertai kami, Tuhan telah pimpin kami, Tuhan berikan kami dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Tuhan juga berikan kami dengan berkat-berkat yang secukupnya, bahkan berkelimpahan. Dan Tuhan, saat ini sebagai ucapan syukur kami telah memberikan persembahan. Tuhan, sucikan persembahan ini agar persembahan ini layak untuk dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di gereja kami atau kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Amin. Berderaplah satu, berderaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap memimpin umatnya, berbaris seutuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh gerakan rayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap memimpin umatnya, berbaris seutuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah. Tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai kembali ibadah di gedung gereja. Apakah situasi sudah aman, sehingga kita dapat berkumpul kembali seperti pada masa sebelum pandemi COVID-19? Tidak, situasi belum benar-benar aman. Karena itu, cara beribadah kita akan ada perbedaannya dengan mengikuti protokol kesehatan. Setiap kita yang mengikuti ibadah di gereja wajib menggunakan masker. Dianjurkan menggunakan masker 3 lapis. Masker tidak boleh dilepas selama ibadah berlangsung. Baik juga jika Anda melengkapi diri dengan menggunakan face shield. Ketika Anda tiba di gereja, Anda diharuskan mencuci tangan di tempat-tempat yang telah disediakan. Setelah mencuci tangan dengan bersih, keringkanlah tangan Anda dengan tisu yang sudah disediakan. Ada baiknya Anda juga membawa sapu tangan atau handuk kecil sendiri dari rumah untuk mengeringkan tangan Anda. Sebelum Anda memasuki gedung gereja, petugas akan mengecek suhu tubuh Anda dan memberi cairan hand sanitizer. Suhu tubuh orang normal ada di batas 37,2 derajat Celcius. Karena itu, Anda dapat mengecek suhu Anda di rumah sebelum berangkat ke gereja. Jika Anda juga merasa tidak enak badan atau kurang sehat, Anda dapat tetap mengikuti kebaktian secara online di channel YouTube GKI Purwodadi. Oh ya, pada saat diukur suhu tubuh ataupun mencuci tangan, jika ada banyak orang, harap mengantri dan tetap menjaga jarak. Anda akan diarahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Harap dapat mengikuti penataan yang ada dan mengisi tempat paling depan terlebih dahulu. Setelah ibadah selesai dan Anda akan keluar dari ruang ibadah,
Maka, jemaat yang duduk paling belakang dapat keluar terlebih dahulu, kemudian disusul dengan jemaat yang duduk di bangku yang lebih depan. Pintu keluar dibuka 2 pintu. Dihimbau agar Bapak, Ibu, dan Saudara tetap menjaga jarak, jangan berkerumun saat keluar dari ruang ibadah.